Shalom pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita bertemu dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Pada saat ini kita akan mengawalinya dengan bersama-sama berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan karena kasih dan berkat Tuhan yang boleh menjadi bagian kami. Terima kasih karena Engkau telah mempertemukan kami kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat ini melalui virtual. Biarlah Tuhan yang mengurapi kami agar melalui pelajaran ini kami boleh memahami dan iman kami boleh semakin dipertumbuh, diperkuat untuk semakin setia kepada Tuhan dan kami boleh terlibat dalam semua pekerjaan misi yang Tuhan embankan bagi kami. Inilah doa permohonan kami Bapa, mohon ampun segala dosa kesalahan kami. Kami persembahkan doa permohonan kami ini Bapa hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pelajaran kita selanjutnya pada hari ini, Kamis 19 Oktober 2023, berjudul Mulailah di tempat mana engkau berada. Kita melihat dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Bapak Ibu sekalian dikatakan di sana, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan bahkan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Prinsip apakah yang Yesus sampaikan ketika melakukan pekerjaan, yaitu membagikan firman atau menjadi saksinya kepada dunia ini? Ini adalah prinsip yang ditetapkan oleh Yesus yang menunjukkan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita harus bertindak seperti murid-muridnya yang memiliki kabar baik untuk dibagikan kepada semua orang. Membagikan kebenaran bukan tentang bagaimana meyakinkan orang betapa bersalahnya mereka, tetapi tentang Yesus sebagaimana yang digambarkan dalam pekabaran malaikat yang ketiga atau pekabaran 3 malaikat yang terdapat di dalam Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai 12, Bapak Ibu sekalian. Namun ada beberapa prinsip dalam kata-kata Yesus yang disebutkan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Sebagaimana kita telah melihat, tentu sangat baik jika diulang. Kita harus menjadi saksinya di tempat di mana secara fisik kita tinggal, Bapak Ibu sekalian. Hal ini bisa termasuk rumah kita, gereja kita, lingkungan tetangga kita, dan komunitas kita. Kita harus menjadi saksi pertama di mana kita berada, di area di mana Tuhan telah menempatkan kita dari mulanya, baik itu rumah atau tempat pekerjaan, atau menjadi saksi kepada orang yang terdekat dengan kita. Hal ini bisa merujuk kepada keluarga dekat, Bapak Ibu sekalian, keluarga jauh, orang-orang gereja, teman kerja, tetangga, dan komunitas. Terkadang Bapak Ibu, orang-orang ya hanya tertarik untuk pergi ke negeri yang jauh dengan kebudayaan yang baru untuk menjadi saksinya. Tetapi mereka tidak bersaksi kepada orang-orang di sekitar mereka sekarang. Kita harus memulai di mana kita bergerada dan bergerak dari sana sesuai dengan tuntunan Tuhan bagi kita, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul yang pertama ayat yang ke-8. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Yesus menegaskan kenyataan bahwa bersaksi itu termasuk menyeberang melintasi batasan-batasan budaya. Dimulaikan di tempat di mana kita berada,
kita bisa saja dipanggil untuk berpindah ke area yang lain untuk menjangkau kelompok sosial, suku, atau agama yang berbeda. Jika kita merupakan bagian dari sebuah suku atau bahasa dari kelompok orang tertentu, mungkin mudah bagi kita untuk menjadi saksi bagi mereka, karena hanya terdapat penghalang kebudayaan yang lebih kecil terhadap salib. Di beberapa tempat di dunia ini, hanya terdapat satu keluarga besar atau suku yang menjadi wakil dalam membentuk satu keluarga, satu gereja. Tetapi amanat agung Yesus memberitahukan kepada kita bahwa menjadi saksinya harus keluar dari zona nyaman kita dan menginvestasikan sumber daya kita bagi kelompok-kelompok orang seperti di atas. Itu adalah penting. Mereka juga membutuhkan pekabaran tentang Yesus, Bapak Ibu sekalian. Tentang tantangannya, temukan dan buatlah sebuah daftar dari kelompok-kelompok orang dengan kebutuhan khusus di komunitas masyarakatmu, yaitu kepada orang-orang yang terhadap mereka gereja belum memiliki usaha untuk menjangkau mereka. Tantangan lebih besar adalah mulailah berdoa untuk sebuah kesempatan di waktu dekat ini agar Anda terlibat dalam misi bagi orang-orang dengan kebutuhan khusus. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Engkau telah melindungi dan menyertai kami. Pelajaran ini kami boleh pelajari. Biarlah melalui pelajaran ini pemahaman kami akan misi Tuhan yang Tuhan sudah embankan bagi kehidupan kami, boleh kami sadari dan kami laksanakan dengan baik. Dan semuanya itu boleh kami gunakan hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan terlebih boleh menjadi berkat sukacita bagi orang-orang yang ada kami layani. Bapa, kami berdoa secara khusus bagi seluruh pemirsa yang menyaksikan pelajaran Sekolah Sabat secara virtual ini. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan mengurapi kehidupan mereka terlebih dalam pergumulan kolonial mereka. Mereka pun boleh mendapatkan kasih sayang Tuhan. Inilah dua permohonan kami Bapa, kehendak mulai yang terjadi dalam kehidupan kami. Mohon ampun segala dosa kesalahan kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.